Tanpa Elkan Bagot, inilah alternatif lineup Timnas Indonesia pada fase grup Piala AFF 2022. Shin Tae-yong kemungkinan bakal menggunakan formasi alternatif jika belum bisa diperkuat sejumlah pemain Timnas Indonesia yang sedang berkarir di luar negeri. PSSI sejauh ini sudah memastikan bahwa 5 pemain yang berkarir di luar negeri bisa tampil untuk Timnas Indonesia pada gelaran Piala AFF 2022. Tinggal Egy Maulana Fikri, Sandy Walsh, dan Elkan Bagot yang belum mendapatkan izin dari klubnya. Namun, nama Elkan Bagot dipastikan tidak akan tampil pada fase grup Piala AFF 2022 menurut media asal Inggris TWTD. Meski begitu, Timnas Indonesia masih punya peluang lolos dengan line-up yang ada sekarang. Untuk tampil di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia hanya boleh mendaftarkan 23 pemain untuk tampil di pertandingan utama. Dengan jarak istirahat yang cukup pendek atau selama 3 hari dan jarak perjalanan yang jauh, maka Shin Tae-yong mau tidak mau akan melakukan rotasi untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun, jika asumsi tanpa 3 pemain tersebut pada fase grup, maka hanya akan tinggal 20 pemain saja yang bisa dimainkan oleh Timnas Indonesia dengan pola dasar 3-4-3. Posisi penjaga gawang Timnas Indonesia akan tetap dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemampuannya dalam menghentikan peluang demi peluang lawan Timnas Indonesia menjadi alasan kuat Shin Tae-yong untuk mempercayakan pos tersebut di situ. Di lini belakang, Timnas Indonesia masih akan diperkuat oleh materi-materi terbaik. Jika bermain dengan 3 bek tengah, maka Rahmat Irianto, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto bakal jadi pilihan utama. Ketiganya bisa tampil cerdas sebagai bek tengah modern dan sesuai dengan kriteria yang diminta oleh Shin Tae-yong. 2 pos bek kiri dan bek kanan akan dipercayakan kepada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Kedua pemain tersebut punya daya jelajah yang luas dan bisa tampil penuh selama 90 menit. 2 gelandang tengah masih akan dipercayakan kepada Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya punya kemampuan untuk melakukan daya jelajah yang luas sampai lini serang lawan Timnas Indonesia, sementara Mark Klok bisa mengatur ritme permainan dengan tenang. Sementara 2 pemain sayap bakal dipercayakan kepada Sadbil Ramdhani dan Witan Sulaiman. Keduanya berhasil memaksimalkan kepercayaan Shin Tae-yong selama kualifikasi Piala Asia 2023. Pada turnamen tersebut, keduanya berperan besar membawa Timnas Indonesia ke putaran final. Sementara penyerang tengah akan dipercayakan sepenuhnya kepada Dimas Derajat. Sejak kualifikasi Piala Asia 2023, Dimas Derajat berhasil permanenkan status sebagai penyerang karena kemampuan positioning yang bagus. Selain itu, kemampuannya untuk mengganggu bek lawan juga sangat dibutuhkan Timnas Indonesia saat harus memainkan pola pressing tinggi. Penjelasan Menpora larang konser di GBK, tapi izinkan acara relawan Jokowi. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali menjelaskan alasan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK dapat digunakan untuk acara Gerakan Nusantara 1 oleh relawan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Sabtu 26 November 2022. Ia mengatakan bahwa penyelenggaraan konser artis tidak dapat dilakukan di GBK karena proses renovasi sudah dimulai bulan depan. Sementara Zainuddin menyebut proses renovasi GBK saat ini belum dilakukan sehingga masih diperbolehkan untuk kegiatan lain. Menurutnya, Kementerian PUPR belum masuk untuk melakukan renovasi saat acara relawan Jokowi di GBK berlangsung. Zainuddin memastikan bahwa pemakaian stadion GBK terus dikomunikasikan ke FIFA. Zainuddin menyampaikan pihaknya menargetkan proses renovasi Stadion Utama GBK mulai pada awal Desember 2022. Adapun Stadion GBK sudah dipilih sebagai venue Piala Dunia U20 pada 20 Mei 2022 hingga 11 Juni 2023. Sebelumnya, Menpora Zainuddin Amali mengatakan larangan pemakaian Stadion Gelora Bung Karno ini ditetapkan untuk menjaga kualitas stadion menjelang Piala Dunia U20 pada Mei 2023 mendatang.
Lebih lanjut, Zainuddin juga mengatakan bahwa ada perjanjian dan ketentuan dengan FIFA terkait penggunaan Stadion Gelora Bung Karno. PSSI jelaskan mengapa banyak calon pemain naturalisasi yang belum gabung TC Timnas Indonesia U20. PSSI jelaskan mengapa banyak calon pemain naturalisasi yang belum gabung TC Timnas Indonesia U20. Hamdan Hamadan selaku utusan PSSI mengatakan bahwa ada 4 alasan yang menjadi faktor dalam hal ini. Hamdan menuturkan PSSI dan pelatih Shin Tae-yong sudah menyusun daftar pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Setidaknya ada 180 pemain yang mengisi daftar tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk bertambah. Hamdan menjelaskan bahwa tentu tak semua pemain dalam daftar tersebut dipilih oleh Shin Tae-yong. Sang juru taktik masih memilih pemain terbaik yang sekiranya cocok dengan Timnas Indonesia U20. Selain itu, dari pihak pemain pun ada yang beberapa menolak tawaran PSSI. Kemudian ada yang masih belum memberikan respons usai ditawari. Hal itulah yang menyebabkan pemain asing selain Justin Hubner, Zico Sore, dan Ivar Jenner belum dipanggil ke pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U20. Selain 2 alasan itu, terdapat pula penyebab lainnya seperti padatnya jadwal pertandingan sang pemain, pemulihan cedera, hingga aspek hukum. Hamdan pun meminta dukungan dan doa kepada para fans sepak bola Indonesia agar proses naturalisasi berjalan lancar. Dirinya memastikan bahwa PSSI dan Shin Tae-yong akan bekerja dengan maksimal. Shin Tae-yong izinkan 3 pemain Timnas U20 telat gabung TC di Bali, ini syaratnya. Skuad Timnas U20 Indonesia mengakhiri pemusatan latihan di Eropa. Shin Tae-yong memutuskan mengembalikan semua pemain muda itu ke klub masing-masing setiba di tanah air. Namun, ada 3 pemain yang dipastikan tidak bisa berleha-leha terlalu lama. Ketiganya adalah Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, Marcelino Ferdinand dari Persebaya Surabaya, dan Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Ketiganya kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk mengikuti Training Center atau TC Timnas Senior Proyeksi Piala AFF 2022. TC Timnas Senior mulai berlangsung Senin hari ini 28 November. Ada 2 lokasi TC yang disiapkan PSSI, yakni Training Ground Bali United di Pantai Purnama, Gianyar, dan markas Serdadu Tridatu, Stadion Kapten Dipta. 28 pemain termasuk kiper Bali United Nadeo Argawinata bakal mematangkan strategi, skill, dan taktik di Bali hingga pertengahan Desember sebelum berlanjut di Jakarta. Namun, khusus untuk 3 pemain Timnas U20, Shin Tae-yong memberikan dispensasi waktu bergabung TC. Khusus untuk 3 pemain, yakni Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Zaki Ashraf, mendapat kesempatan dipanggil Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Pelatih Shin Tae-yong akan memberikan waktu pada tanggal 30 November bagi mereka untuk bergabung pada pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali, tulis PSSI dalam pernyataan resminya. Shin Tae-yong dan skuad Garuda Nusantara baru saja mengakhiri TC di benua biru Eropa dalam 2 bulan terakhir. Selama TC di Turki, Timnas U20 menggelar 7 laga uji coba, sedangkan selama di Spanyol menggelar 4 kali laga. Mengingat padatnya jadwal yang dijalani skuad Timnas U21, Shin Tae-yong memberikan kesempatan 3 pemain mudanya itu istirahat sementara waktu sebelum kembali mengikuti TC di Bali. Piala AFF 2022 akan digelar pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Di turnamen itu, Timnas Indonesia berada dalam grup A bersama juara bertahan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Indonesia akan berhadapan dengan Kamboja pada laga perdana mereka di grup A, 23 Desember 2022. Pertandingan itu diagendakan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, yang menjadi stadion kandang Indonesia di Piala AFF 2022. 3 hari kemudian, Indonesia bertandang untuk menghadapi tuan rumah Brunei Darussalam.
lalu menjamu Thailand pada 29 Desember 2022, serta terakhir menjajal kekuatan Filipina di rumahnya pada 2 Januari 2023. PSSI menargetkan Indonesia menjadi juara Piala AFF 2022.